Oke, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Oke, hari ini saya akan bawakan sebuah materi buat Anda, basic leadership. Ya, karena Anda harus mulai belajar dasar-dasar leadership. Tapi sebelumnya saya mau ngomong sedikit tentang unicorn. Anda tahu nggak kenapa Anda spesial ada di support system kita ini? Anda tahu nggak kenapa support system kita spesial? Pertama, karena kita ini non-profit sharing. Apa sih artinya, kenapa begitu pentingnya arti dari non-profit sharing ini? Jawabannya begini, sekarang kalau misalkan unicorn menghasilkan uang, kita kan untuk operasional berarti kita harus ada profit. Profit harus ada, kalau enggak unicorn nggak akan bisa hidup. Ya, ada biaya operasional, ada biaya pengembangan dan lain sebagainya. Berarti memang kita perlu ada profit, tapi nggak usah gede-gede, yang penting ada supaya jalan. Nah terus profitnya diapain? Kenapa begitu penting? Karena profitnya mau diapain, ini yang menjadi sangat membedakan support system kita. Di beberapa support system yang lain, umumnya bisa dikatakan hampir di semua support system yang ada di dunia ini, mau dari perusahaan manapun juga, biasanya itu digunakan untuk mendapatkan profit tambahan buat leader-leadernya. Makanya disebutnya profit sharing. Dapat profit dibagikan untuk leader-leader. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Yang kaya adalah leader-leadernya. Udah kaya ditambahin kaya lagi ya. Sementara yang di bawah lagi berjuang mati-matian beli alat bantu mahal. Yang nikmatin yang atas. Kayaknya kurang etis, betul nggak? Makanya kita leader-leader yang tergabung di unicorn, kita berpikir, loh pertama nggak etis ngambil dari yang bawah. Kedua, kan kalau uangnya kita pakai lagi, kita balikin untuk pengembangan jaringan, hasilnya jaringan bisa ngebut lebih cepat, bener nggak? Kalau jaringan ngebut lebih cepat artinya bonus jaringan kan jadi bertambah besar. Anda ini bisa dapat bonus lebih besar. Ujung-ujungnya bonus Anda besar ya bonus kita juga jadi besar juga gitu kan. Tapi fair, bener nggak? Anda seneng nggak kalau bonus upline Anda gede? Gara-gara bonus Anda gede, seneng, semua seneng, selesai, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan upline-nya doang yang jadi kaya, bawah mati-matian keluar uang untuk beli alat bantu mahal, jaringan jadi lambat berkembang, itu namanya nggak fair. Kita semua punya satu visi yang sama adalah unicorn hanya untuk support, bukan untuk bisnis. Selain itu memang kita sisihkan sebagian untuk sumbangan. Kenapa ya? Kita kan hidup di masyarakat. Tuh. Kita kembalikanlah sedikit ke masyarakat, kita kasih kontribusi. Dalam artian kita membuat program sosial, ada amal. Kalau sekarang kita lagi gencar nih bicara tentang lingkungan hidup. Ya kita beri kontribusi pada lingkungan hidup seperti itu. Contoh yang lain lagi adalah pendidikan masyarakat. Seperti yang saat ini kita saksikan di Trans 7. Maksudnya buat apa sih kita bikin acara seperti itu? Dua tujuannya. Yang pertama itu bisa digunakan oleh Anda sebagai alat bantu. Alat bantu untuk membantu Anda melakukan prospecting, melakukan follow up. Dan yang kedua, ya ini sisi amalnya, kita juga mau ngasih edukasi sama masyarakat. Biar masyarakat Indonesia itu tahu, oh ternyata yang namanya MLM itu kayak gini, ya seperti yang dipikirkan oleh mereka. Ya, mereka jadi terbuka pikirannya. Dengan terbuka pikirannya lain kali kalau Anda datang ke Takotok, mereka nggak keluarin anjing lagi. Tapi mereka sambut Anda dengan senang hati soalnya mereka mau bertanya, pengen tahu lebih jauh ada apa dengan MLM. Nah, seperti itu. Nah, yang kayak gitu itu kan perlu dana. Terus terang, ya kalau bicara Trans 7 kemarin ada dana ya jelas ada. Kalau nggak Anda pikirin, Anda saksikan kemarin setengah jam ada iklan? Ada sih iklan kita gitu kan ya. Artinya apa? Kita membiayai acara itu. Kita nggak jual slot iklannya sama sekali. Kenapa? Supaya kami nggak mau ada waktu yang udah singkat terbuang untuk produk-produk dari perusahaan lain antah berantah. Kita mau itu betul-betul full, ya untuk tujuan kita tercapai. Makanya kita keluar uang. Uangnya dari mana? Balik lagi tadi. Kalau kita sekarang adalah satu-satunya support system, bahkan satu-satunya MLM yang ada, saya nggak tahu di dunia ya, yang pasti di Indonesia, yang ada di Indonesia yang pernah masuk ke stasiun televisi swasta, kita baru satu-satunya. Itu bisa terjadi karena kita punya uang. Kenapa kita punya uang? Karena kita tidak profit sharing. Uangnya bisa dipakai buat yang seperti itu. Anda lihat, apa yang kita kembalikan tuh bergulir. Ya, makin lama makin jadi besar. Awareness masyarakat terhadap kita, Tianxi dan unicorn makin lama makin besar. Anda lihat, paradigma akan mulai berubah. Ya, dengan informasi yang kita berikan, mereka akan mulai terbuka. Apalagi nanti tunggu 2010, waktu banner store udah ada di mana-mana, benar nggak? Anda lihat, itu salah satu manfaat dari unicorn. Contohnya lagi, siapa di sini yang Excel? Kemarin Anda ikutan live di Bali. Bayar nggak kemarin? Nggak bayar, gratis. Nginep di hotel berbintang, makanan enak, kerjaan main, gratis pula. Itu adalah salah satu contoh uang kembali ke jaringan.
Makanya kalau Anda mau nikmati yang gratis-gratis, liburan gratis, dari yang kecil-kecil dulu deh, live Anda nikmati. Caranya gimana? Cepetan bantu teman Anda 4 orang itu yang sekarang jadi core person, itu jadi core leader. Anda cepetan jadi Excel. Begitu Anda jadi Excel, nikmati program gratis. Enak kan? Contohnya lagi ya, kegunaan dari profitnya Unicorn itu buat apa? Nanti, sekarang aja Anda rasakan. Harga tiket VS naik nggak? Nggak. Harga BBM udah naik berapa kali lipat, bener? Segala macam harga semuanya udah naik. Terus kenapa Anda bisa tiketnya nggak naik? Ya balik lagi. Karena kita udah punya buffer untuk keuangan, kita udah mulai bisa atur. Pokoknya bagaimana caranya sebisa mungkin harga yang Anda terima itu serendah mungkin. Harga yang paling rendah yang nggak mematikan Unicorn. Kalau terlalu rendah tiba-tiba VS jadi 10.000 ya bangkrut Unicorn dalam sebulan. Itu adalah salah satu contohnya. Nah dengan filosofi yang seperti ini Anda bisa lihat Anda berada satu, perusahaan yang luar biasa, Tiansi. Kedua, dari support system pun itu support system yang benar-benar tujuannya cuma satu, murni. Support system yang betul-betul terfokus untuk membantu Anda. Dan lebih penting lagi, ya Unicorn itu udah dirancang dengan suatu kurikulum yang sudah pasti. Artinya apa? Ya, Anda udah nggak usah pusing lagi gimana sih cara jalanin jaringan? Apakah cara jalanin jaringan saya harus pakai investasi? Apakah saya harus pakai begini begitu? Nggak perlu. Ya Anda tinggal ikuti apa yang ada di Vital Sign karena itu sudah terbukti. Kami para leader-leader itu setiap hari mikirin gimana caranya supaya Anda bisa cepat sukses. Sekarang Anda ya tinggal nikmati. Ngapain mikir-mikir lagi gitu? Betul? Tinggal nyontek kok. Contohnya seperti ini. Anda udah dikasih ini mie instan. Ya Anda tinggal baca instruksinya rebus. Anda kan nggak perlu mikirin lagi bumbunya. Betul nggak? Wah ini harusnya ditambah kunyit nih. Ini harus ditambah bawang 2 kilo. Kan nggak perlu. Wah rebusnya harus 30 menit, jangan 3 menit. Nggak perlu. Anda ikuti aja itu udah pasti hasilnya enak. Tapi kan sekarang dunia berubah. Kita harus ada pengembangan-pengembangan. Bagian mikir, bagian yang kayak gitu, serahin sama kami. Kalau memang harus berubah, kami akan ubah. Kalau memang harus berkembang, kami akan kembangkan. Selalu kami kembangkan. Tapi kalau misalkan sekarang mungkin nanti ada tiba-tiba Anda kepikiran ya setelah Anda bertapa 7 hari di kaki Gunung Slamet, Anda mulai berpikir, oh iya ya harusnya begini. Dapat wangsit tiba-tiba. Boleh diajukan usulannya ke upline Anda? Boleh. Tapi daripada bertapa 7 hari di kaki Gunung Slamet kan Anda mendingan presentasi, caranya udah ada gitu, bener nggak? Ya dan lagi ada satu hal, waktu Anda jalankan sesuatu, itu Anda perlu infrastruktur pendukung. Maksudnya gini, waktu membuat Vital Sign, itu kita nggak bikin Vital Sign kita pakai ngarang-ngarang gitu. Ini bukan pelajaran mengarang bebas bahasa Indonesia, enggak. Benar-benar dipikirin dan benar-benar disiapkan infrastrukturnya. Apa yang dimaksud dengan infrastruktur? Contoh, kita buat program core person, core leader, Excel dan lain sebagainya. Anda lihat infrastrukturnya ya. Kita punya CLM yang kita hadiri sekarang, kita punya CLW, kita punya live. Itu ada rasa-rasanya infrastruktur pendukung untuk program-program ini. Sesuatu program, suatu kurikulum harus didukung oleh alat bantu. Sekarang satu universitas atau satu sekolah, kita mau membuat suatu misalkan mata kuliah fisika, ya contohnya. Berarti kalau namanya kuliah fisika itu nggak cukup di kelas aja diajarin, harus ada prakteknya, dibuatlah praktikum. Dalam kurikulum ada praktikum fisika. Yang namanya praktikum butuh infrastruktur, butuh alat bantu. Apa? Laboratorium, alat-alatnya. Kalau nggak ada, nggak jalan kurikulumnya. Nah, bikin infrastruktur ini adalah suatu kesatuan yang sambung menyambung. Yang namanya kurikulum itu dari A sampai Z semuanya bersambung. Contoh, saya mau bikin kurikulum, misalkan sekarang saya jadi orang Departemen Pendidikan bagian sekolah menengah, SMP. Saya bikin kurikulum buat SMP. Saya nggak bisa bikin sendirian. Saya harus bikin sama bagian SD sama bagian SMA. Benar nggak? Karena harus nyambung. Kalau saya bikin sendiri, nyempil sendiri, ya nggak nyambung. Akhirnya kacau kurikulumnya. Ya, yang sayangnya kelihatannya terjadi di sistem pendidikan kita yang di negara kita ya. Tapi kalau di Unicorn itu nggak akan terjadi. Kenapa? Karena setiap bagian itu dipikirkan saling keterkaitan. Itu suatu bagian yang besar sekali. Dan semuanya menimbang segala aspek. Artinya, mungkin waktu Anda kepikir sesuatu, wah ini kelihatannya bagus. Waktu Anda usulkan nama upline Anda, tiba-tiba upline Anda bilang jangan. Anda kesel, gimana nih upline bilang enggak. Padahal ini bagus banget, 7 hari tapanya juga nggak makan nggak minum. Udah bagusin kok ditolak. Nah padahal balik lagi Anda harus lihat sesuatu yang lebih besar. Kalau Anda udah lihat sesuatu yang lebih besar, Anda bisa ngerti kenapa upline Anda nolak. Percaya kalau itu memang bagus, upline Anda nggak mungkin nolak, pasti ditampung, pasti diadopsi. Upline Anda kan pengen maju juga, memang yang pengen maju cuma Anda doang? Enggak dong. Upline Anda juga pengen maju. Caranya gimana? Dengan bikin Anda maju.
Kalau sekarang Anda ada sesuatu yang bahkan mungkin berbahaya, apalagi Anda bilang jangan, itu bukan artinya apalagi Anda lagi sedeng gitu, enggak. Tapi apalagi Anda bisa melihat sesuatu yang lebih besar dibanding yang Anda lihat. Makanya di situ Anda perlu percaya sama upline Anda. Nah, bicara tentang kurikulum, bicara tentang strategi kerja, Anda percaya sama upline Anda percaya sama Unicorn, itu sudah yang terbaik. Pengembangan tentu akan kita lakukan. Kemarin saya ketemu sama Mr. Pai Feng. Kita ngobrol-ngobrol dan ada satu usulan dari Mr. Pai, gimana kalau nanti kita punya marketing plan extension. Pertama kali ini saya ngomong di depan forum ya ini ya, yang tahu baru sedikit sekali. Jadi nanti kita akan punya satu tambahan marketing plan. Marketing plan yang ada tetap ya, nggak berubah sama sekali. Jadi Anda nggak usah khawatir, nggak. Itu tetap persis sama nggak berubah. Tapi akan ada tambahan yang bisa membuat bonus Anda lebih gede. Mau nggak? Cocok dengan ada pengembangan produk dan sebagainya. Marketing plan ini akhirnya jadi marketing plan kita yang kita gunakan sekarang itu udah bagus sekali. Cuma itu marketing plan dulu. Waktu produk-produknya masih 13 produk dan lain sebagainya. Sekarang produk sedemikian banyak, situasi berubah, ada banner store dan lain sebagainya. Kita melakukan penyesuaian, ada marketing plan baru nanti. Nah, bicara marketing plan baru, balik lagi. Kalau bicara tentang ada pengembangan gitu, Mr. Pai ngajak ngomongnya siapa sih? Kira-kira siapa yang diajak ngomong? Pak Luis, betul? Artinya kalau misalkan ada apapun juga yang bahkan belum terjadi, visi ke depan yang bisa lihat siapa? Pak Luis. Pak Luis ngomong sama siapa? Sama konseptor Unicorn. Akhirnya Unicorn akan dirancang untuk betul-betul bisa mengikuti perkembangan TNC. Nah, yang contohnya yang seperti itu. Artinya apa? Mungkin sekarang Anda kepikir begini, nanti kita lihat, mungkin sekarang cocok, mungkin sekarang cocok. Nanti cocok apa enggak? Jangan sampai nanti, jadi kita ini bisnis jangka panjang, bukan jangka pendek, gimana caranya yang mengambil keuntungan secepat-cepatnya saat ini enggak. Kita mau punya satu bisnis yang sustainable, artinya bisa bertahan lama, ya, dan bisa adaptif, artinya bisa mengikuti perkembangan dari TNC ini. Dan itu yang kita lihat. Sistem Unicorn itu cocok untuk ke depan, bahkan dengan marketing plan extension nanti, apalagi dengan marketing plan extension. Saya kasih gambaran gini, contohnya ya, salah satu contohnya aja. Sistem Unicorn adalah sistem yang menganjurkan Anda untuk melebar sambil mendalam, betul? Bentuk jaringan yang akan terbentuk nanti belah ketupat, secara alami akan terbentuk seperti itu. Itu bentuk jaringan paling bagus. Marketing plan tambahan, ya, itu akan ada salah satu, Anda bisa ngambil gambarannya gini deh. Anda bisa ngambil dari kedalaman, jumlah kedalaman yang bisa Anda ambil, itu tergantung kelebaran Anda. Ini sama sekali belum fix ya angka-angkanya, tapi konsepnya Anda bisa terima. Contohnya gini, kalau Anda punya kelebaran 2, ini contoh, balik lagi bukan angka, cuma contoh ya. Kalau Anda punya kelebaran 2, Anda bisa ambil 2 kedalaman. Tapi kalau Anda punya kelebaran 3, Anda bisa ambil 4 kedalaman. Kalau Anda punya kelebaran 4, Anda bisa ambil 8 kedalaman. Contohnya seperti itu. Anda lihat, makin Anda melebar, makin dalam yang bisa Anda ambil. Kalau Anda cuma 2 ya pendek. Anda lihat, artinya makin Anda melebar, Anda akan dapatnya besar sekali. Ya, karena kedalaman yang Anda bisa ambil pun dalam. Jadi bukan cuma dari lebarnya aja, dalamnya pun seperti itu. Karena marketing plan TNC itu dirancang untuk melebar sebenarnya. Ya, jadi kalau nanti ada yang bilang marketing plan TNC dirancang untuk kedalaman. Kalau Anda mau teliti lebih dalam, marketing plan TNC dirancang untuk kelebaran. Kenapa ada alternatif untuk bintang 7 dan bintang 8 dengan kelebaran? Betul? Ada pakai siaran yang bintang 6 berapa kaki itu? Betul? Bintang 6 atau bintang 7 berapa kaki? Kenapa? Karena memang marketing plan TNC diarahkan untuk melebar. Diamond 5. Nanti Anda lihat lagi, perlu ada executive director, itu yang duitnya paling gede. Anda mau dapat puluhan miliar dari TNC, kejar executive director. Itu artinya syaratnya apa? Balik lagi, kelebaran. Anda lihat Vital Sign Unicorn, dari awal basic foundationnya, Anda udah di set seperti itu. Terus, ya seiring dengan perjalanan waktu, Anda dituntut untuk melebar. Ujungnya, supaya bonus Anda gede, sinkron dengan marketing plan TNC. Keluar marketing plan extension, masih sinkron, malah tambah gede bonus Anda. Jadi, kesimpulannya, Anda betul-betul manfaatkan Unicorn, Anda percaya sama Unicorn, oke? Saya ingin memberikan satu dasar-dasar dari leadership yang perlu Anda ketahui. Sekali lagi, materi yang ada, yang saya sampaikan di sini ini cuma berupa trigger. Maksudnya, ini adalah suatu pembuka, satu awal buat Anda mendalami apa yang namanya leadership. Bisnis kita adalah bisnis yang asetnya manusia. Kalau bicara aset manusia, artinya salah satu skill yang harus Anda punya adalah leadership skill. Leadership adalah suatu samudera yang luas sekali dan dalam sekali. Yang saya kasih itu cuma buih-buih ombaknya sekarang. Supaya Anda ngerasain, oh kayak gini loh namanya leadership. Supaya Anda mau nyemplung lebih jauh lagi. Caranya gimana? Ya, Anda terus ikuti program-program Unicorn, ya, CLM berikutnya, CLW. Ya, dan Anda juga bisa baca buku-buku leadership. Ya, salah satu contohnya misalkan buku-buku dari serinya karangan John C. Maxwell. Itu bukunya bagus-bagus. Saya cuma kasih gambaran awal di sini.
Pertanyaannya, ya apa bedanya leader dengan manajer? Leader dan manajer, walaupun dua-duanya kadang-kadang saru. Ya, ini manajer apa leader, tapi sebetulnya berbeda secara fungsi. Yang namanya manajer, ya kalau mau disimpulkan, ya manajer melakukan segala sesuatunya dengan benar. Jadi udah tahu yang harus dilakukannya apa, tinggal dilakukan dengan benar. Tapi leader adalah melakukan yang benar. Saya kasih gambarannya seperti ini. Ini seperti katakanlah kita ini ada satu kelompok, kita lagi buka jalan, menerobos hutan. Manajer adalah orang yang mengatur, ya tebang pohon yang itu, ya bawa dahan-dahannya ke sebelah sana. Asah gergaji, itu adalah manajer, mengatur semuanya supaya berjalan dengan benar. Tapi seorang leader adalah orang yang naik ke atas pohon, yang paling tinggi, melihat dan berteriak, salah arah. Nah, Anda lihat bedanya? Anda di bisnis ini harus bertindak sebagai apa? Leader atau manajer? Dua-duanya. Seorang leader yang baik haruslah memiliki kemampuan manajerial. Ya, walaupun seorang manajer nggak perlu jadi seorang leader, tapi seorang leader harus punya kemampuan manajerial. Waktu manajer, kalau seorang manajer itu bicara tentang pengaturan sumber daya, manusianya, keuangannya, alat-alatnya, metodenya, ya, itu kerjaannya para manajer, melakukan apa yang sudah diset. Tapi seorang leader adalah orang yang mentransformasi dan menggerakkan orang-orang yang ada di situ. Sebagai seorang leader, apa sih yang dimaksud dengan transformasi? Ya, adalah orang-orang yang bisa mengubah orang-orang yang dipimpinnya dan menggerakkan mereka menuju ke arah yang lebih baik, menuju perubahan tersebut. Adalah sebuah prasyarat mutlak. Ya, sebelum kita bicara apa sih leadership dan lain sebagainya, ada satu prasyarat mutlak yang harus dipenuhi. Ya, yaitu adalah kerendahan hati untuk mau belajar kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja. Kenapa? Karena bicara leadership, artinya balik lagi, leader yang dipimpin adalah manusia. Manusia itu dinamis sekali, bukan mesin. Perubahannya terus terjadi, lingkungan berubah, kondisi berubah, sifat berubah, pemikiran berubah, semuanya berubah. Dalam situasi yang terus berubah, Anda harus terus-menerus belajar. Ya, Anda jadi nggak bisa belajar sekali udah gitu udah saya leader selamanya, enggak. Anda harus terus belajar, apalagi kalau belum pernah belajar. Dan untuk itu perlu kerendahan hati. Kenapa? Karena kadang-kadang Anda perlu belajar dari bahkan yang Anda nggak kepikir untuk belajar. Contoh, dari seorang pemulung yang lewat di depan rumah Anda bisa belajar sesuatu. Pelajaran yang saya ingat dulu waktu SMP, saya suka bolos. Itu bukan pelajaran ya maksudnya ya. Waktu SMP saya suka bolos. Saya tuh seneng untuk ketemu sama orang-orang dulu. Salah satunya yang saya ingat adalah saya datengin seorang penjaga pintu kereta. Udah tua, mungkin udah sekitar umur 70-an lah ya, udah rentak sekali. Tapi semangat kerjanya. Terus saya tanya, namanya anak SMP ya, polos gitu kan, saya nanya, Pak nggak bosen jagain pintu kereta begini? Setiap hari kerjaannya naik turunin pintu gitu. Ya zaman dulu tuh kayaknya masih manual dia, ada lampu nyala dia harus switch manual gitu. Ya kalau ada kereta lewat. Oh, dia bilang enggak. Oh, cuman sekedar penjaga pintu puluhan tahun loh dia. Saya lupa berapa puluh tahun dia udah kerja di situ. Saya tanya nggak bosen gitu. Terus dia bilang, masalahnya ya saya ngelihat ini saya bukan lagi jagain pintu kereta, tapi saya lagi jagain nyawa ribuan orang. Di situ wah, ke saya kerasa banget. Bener juga ya. Bukan jagain pintu kereta doang, tapi nyawa ribuan orang. Kalau lagi bicara nyawa ribuan orang nggak bisa bosen. Tanggung jawabnya besar sekali. Ya, dia bisa betul merasakan satu kepenuhan di dalam hidupnya ya, satu fulfillment di mana dia merasa hidupnya sangat berguna. Dan kalau udah dipikir ya memang sangat berguna, luar biasa sekali. Setiap hari ribuan nyawa dia jaga, lengah sedikit itu hilang ribuan nyawa sekaligus. Luar biasa. Dari situ saya belajar sesuatu, pada saat kita memandang sesuatu jangan pandang dari luarnya, tapi nilai apa yang terkandung inti di dalamnya itu yang kita bisa lihat. Di situ kita akan menghargai banyak hal. Ya, Anda bahkan bisa belajar dari rumput, Anda bisa belajar dari semut. Ya, Anda bisa belajar dari apapun juga. Dari orang-orang yang levelnya di bawah Anda akan belajar jauh lebih banyak. Khasiat seorang leader adalah memiliki prinsip dan integritas. Saya bersyukur sekali bahwa seorang Louis Tendean, pemimpin kita adalah orang yang punya integritas, orang yang punya prinsip. Ya. Terlepas mungkin orang bilang, oh Pak Louis itu kalau bicara itu ngomongnya mobil, ngomongnya rumah, ngomongnya pesawat jet, ngomongnya uang. Tapi sebetulnya, ya saya bersyukur sekali, ya saya senang sekali ada di support system ini dipimpin oleh dia. Beliau ini adalah seorang yang betul-betul punya suatu prinsip bahwa kesuksesan adalah sesuatu yang harus diraih bersama, bukan di atas penderitaan orang lain. Karena dulu dia pernah menderita, makanya jangan bikin orang lain menderita. Kalau mau kaya, kayalah dengan usaha yang bikin orang lain senang. Itulah salah satu juga kenapa waktu itu
Ya, saya dengan senang hati gabung bersama Pak Luis untuk membangun Unicorn ini. Karena prinsipnya kayak gitu. Nah, bukti, ya itu tadi, Unicorn nggak profit sharing. Padahal kalau mau kan gampang banget, tambahan miliaran rupiah kan siapa yang nolak gitu. Tapi karena prinsip, bicara etika, nggak etis kalau kita ambil uang dari downline-downline yang lagi berjuang. Tuh lihat, prinsip. Kemarin ada tawaran lagi, balik lagi, ada tawaran. Gimana caranya kalau misalkan sekarang kita bikin strategi yang bikin kita bisa sukses lebih cepat? Ada satu strategi yang ke dalam itu loh. Ya, kalau saya, Pak Luis, Pak Naga pengen, bisa. Tapi kenapa kita nggak mau jalanin? Balik lagi etika. Ujung-ujungnya nanti, ya dengan strategi itu, nanti bubar semua. Orang-orang barunya yang jadi korban. Kan nggak seperti itu, karena punya prinsip dan integritas. No, kita jalankan dengan cara yang benar. Cepat atau lambat, kaya itu ditiasi pasti. Lebih baik lambat daripada kita lakukan sesuatu yang tidak beretika. Apalagi sebenarnya dengan sistem Unicorn nggak perlu lambat, cepat juga gitu kan. Persyarat seorang leader adalah memiliki kebesaran hati untuk menerima koreksi. Ya, Anda mungkin pernah dengar cerita tentang Abraham Lincoln. Ya, satu cerita yang sangat terkenal di mana dia dikritik. Waktu itu dia memberi perintah untuk memindahkan pasukan. Lalu seorang jenderalnya mengkritik, presiden kita ini adalah seorang yang idiot. Dia bilang gitu, ya. Saking marahnya karena pasukan itu dipindahkan karena dari sisi si jenderal yang ngerti teori perang, ya itu satu langkah yang nggak bijaksana, satu langkah yang bisa dibilang langkah bunuh diri. Dan saking kesalnya seorang jenderal berani kritik presidennya idiot gitu. Anda kebayang nggak kalau sekarang misalkan jenderal bilang, ya presiden kita idiot, wah rame, bener nggak? Ini ngomong begitu, dia nggak marah, tapi dia bahkan ngomong begini. Oh, kalau misalkan memang dia ngomong begitu, dia adalah seorang jenderal yang ngerti tentang perang. Saya ini bukan orang yang ngerti tentang perang. Kalau dia ngomong saya idiot, berarti memang saya idiot. Dia langsung batalin perintahnya. Dia berani untuk mengoreksi tindakan. Ya, dan akhirnya karena kerendahan hati untuk mengkoreksi seperti itu, yang karena kebesaran jiwanya, akhirnya pasukannya selamat. Dia lebih memilih pasukannya dibanding egonya. Nah, harus seperti itu ya. Memiliki mentalitas pejuang. Bicara tentang mentalitas pejuang, saya ingin mengambil contoh dari Nelson Mandela ini. Ya, Nelson Mandela ini adalah orang yang berjuang selama puluhan tahun dalam situasi yang nggak pasti. Waktu itu ada satu politik yang namanya politik apartheid di Afrika Selatan, di mana perbedaan ras itu sangat berpengaruh. Artinya orang-orang kulit hitam itu boleh dibilang manusia kelas 2 begitu. Padahal mereka penduduk asli sebenarnya ya. Orang-orang kulit putih itu mendapatkan segala fasilitas dan itu satu ketidakadilan yang sangat dasar, itu yang diperjuangkan oleh Nelson Mandela, ya, memperjuangkan bagaimana caranya ada persamaan ras. Dan yang terjadi adalah pada saat itu semua kekuasaan, semua sumber daya itu dikuasai oleh kaum apartheid, ya, kaum kulit putih. Yang membuat perjuangan ini sepertinya satu hal yang mustahil, nggak mungkin bisa, mana mungkin. Tapi dia terus berjuang, keluar masuk penjara dan sebagainya. Sampai akhirnya kita tahu sejarah membuktikan hari ini sudah terjadi persamaan ras di Afrika Selatan. Ya, artinya kulit hitam dan kulit putih di mata hukum sudah sejajar dan bahkan Nelson Mandela ini bisa jadi presiden. Ya, itu adalah sebuah contoh bagaimana seorang pejuang memiliki mentalitas untuk berjuang bahkan dalam kondisi yang sangat minim sekalipun. Contohnya lagi, jaringan Anda udah diapa-apain, bolotnya setengah mati. Ya, tapi mereka ngotot, cuma nggak ngerti kenapa. Presentasi 1 juta kali satu pun nggak ada yang mau terima gitu. Contoh, ini nggak mungkin ya, statistik ngomong sebenarnya. Anggaplah seperti itu. Nah, gimana Anda sebagai seorang leader, Anda bisa memiliki sebuah mentalitas berjuang yang nggak putus asa dan Anda bisa balik lagi menggerakkan jaringan Anda, memberikan motivasi untuk tetap bertahan. Dan itu bisa semua dimulai dari Anda sendiri dengan Anda menunjukkan bagaimana mentalitas Anda menghadapi masalah. Jadi kalau disimpulkan, memiliki karakter pemimpin yang berintegritas, rendah hati untuk mau belajar kapan saja dan dari siapa saja, memiliki kebesaran hati untuk menerima koreksi dan memiliki mentalitas pejuang. Nah, ini adalah rumus, formula, persyarat kepemimpinan yang efektif. Yang pertama adalah capabilities. Kapabilitas ini bicara tentang kemampuan Anda sebagai seorang memimpin. Bicara memimpin itu butuh kemampuan. Misalkan untuk menjual sebuah konsep, ya, untuk meyakinkan jaringan Anda untuk melakukan apa yang diperlukan. Contoh realnya, meyakinkan sama jaringan Anda bahwa Anda perlu untuk menjadi seorang core person. Contoh, Anda perlu untuk jadi seorang core leader. Anda kan nggak bisa main perintah di sini kan? Itu kan bukan bawahan Anda. Yang Anda lakukan adalah Anda menjual konsepnya. Supaya dia beli, maksudnya beli itu dia mau melakukan, ya dia mau mengeluarkan usaha untuk mencapai peringkat support system tersebut.
Nah, di situ artinya Anda perlu satu kemampuan. Gimana caranya nyampaikan sesuatu yang bisa membuat mereka tertarik dan mau berusaha untuk itu. Kemudian, sebagai seorang pemimpin, Anda memerlukan alasan, reason. Maksudnya apa sih? Alasan pemimpin itu bukannya excuse ya. Tapi yang namanya alasan adalah menjawab pertanyaan. Kenapa harus Anda yang jadi pemimpin? Anda nggak bisa jawab, soalnya gue upline lu. Bukan seperti itu. Karena walaupun memang betul yang namanya upline, kalau itu udah jadi downline ya Anda upline. Tapi Anda nggak otomatis jadi leader. Downline Anda punya pilihan memilih leadernya siapa. Anda kan masih punya upline banyak, betul nggak? Ya, bisa aja Anda nggak dianggap. Betul ada upline tapi Anda bukan leader. Ya, dan leader itu nggak bisa bilang Anda ngaku-ngaku saya leader, nggak bisa. Leader itu adalah sesuatu yang merupakan pengakuan dari orang-orang yang Anda pimpin. Jadi yang menentukan apakah Anda seorang leader atau bukan Anda, tapi downline Anda yang Anda pimpin. Nah, untuk itu Anda perlu alasan. Kenapa downline Anda akan dengan bangga mengatakan bahwa Anda adalah leader mereka? Pernah nggak Anda tanya, kenapa downline Anda harus bersyukur bahwa mereka punya upline seperti Anda? Pernah nggak Anda introspeksi? Apa sih gunanya Anda buat jaringan Anda selain mulai di awal membukakan jalan, memperkenalkan mereka matian sama unicorn? Tapi pertanyaan yang lebih penting, ya itu cuma sekali saja. Ya, bicara bisnis ini bisnis selamanya. Selamanya ini bicara jangka waktu yang sangat panjang. Apa yang Anda berikan dalam jangka waktu yang panjang ini? Kenapa Anda jadi leader mereka? Kira-kira kalau Anda nggak ada, jaringan Anda jalan nggak? Atau jangan-jangan kalau Anda nggak ada, jaringan Anda malah tambah senang, jalannya tambah kencang. Kalau nggak ada Anda, mereka kehilangan pengganggu satu. Banyak, saudara. Terus terang banyak. Banyak orang yang merasa, aduh andai saja upline saya ini nggak ada. Alangkah menyenangkannya hidup ini kalau upline saya nggak ada. Terus terang banyak yang berpikir seperti itu. Kenapa bisa kayak gitu? Ya itu balik tadi. Karena upline-nya gagal untuk menjadi seorang leader yang diterima oleh jaringan. Nah, ini satu pertanyaan yang harus Anda renungkan nanti. Ya kalau perlu, kalau Anda udah merenung-renung bingung juga, ya Anda tanya, kira-kira Anda seneng gak sih punya leader saya? Apa sih gunanya saya buat Anda gitu? Anda boleh tanya gitu sama jaringan Anda. Anda lihat ya, sebetulnya kalau jawaban pertanyaan kedua itu ada di pertanyaan pertama. Alasan itu ngelihat dari kemampuan Anda. Kemampuan Anda untuk memberikan sesuatu itu menjadi alasan. Nah, dari alasan tersebut, kalau Anda bisa jawab, kenapa alasannya Anda bisa jadi seorang pemimpin, barulah Anda akan mendapatkan yang faktor ketiga, legitimasi. Legitimasi untuk memimpin. Legitimasi untuk memimpin artinya adalah, arti kata legitimasi, orang bersedia untuk dipimpin oleh Anda. Orang bersedia mengikuti apa yang Anda katakan. Jadi kalau sekarang Anda komplain sama upline Anda, gimana ini downline-ku ini? Saya bilangin gak pernah nurut, mereka dasar ini, mereka ini gak teachable. Langsung dijudge gitu. Hati-hati, siapa tahu bukannya mereka gak teachable, cuma mereka pintar untuk ngikutin upline seperti Anda. Artinya Andanya yang bermasalah. Ya makanya dia konsultasinya sama Anda yang lebih tinggi lagi karena Andanya bermasalah. Ya, karena Anda gak dipandang sebagai seorang leader. Tapi kalau misalkan Anda memiliki legitimasi, orang akan mengikuti apa yang Anda katakan. Waktu Anda bilang, sekarang kita kejar omset. Downline Anda, biasanya jawabannya ada dua. Dasar upline, yang gua cuma disuruh jadiin sapi perah, dikejar-kejar omset melulu. Ada satu lagi, ya saya mau kejar omsetnya. Nah biasanya terutama ini di peringkat-peringkat tinggi nanti. Mau ngejar reward kan ya? Anda pengen dapat reward. Ayo downline-ku, kita sama-sama kejar omset, saya mau dapat reward. Downline Anda akan ada dua tipe downline di situ. Satu yang berpikir, enak aja lu manfaatin gua. Ya, mentang-mentang lu mau dapat reward, gua setiap hari dipecutin kejar omset. Ada lagi downline yang bisa berpikir kayak gini, ya saya akan melakukan apapun juga supaya upline saya ini terima reward. Nah, Anda kalau jadi leader, Anda pengen downline Anda yang mana sih? Tipe pertama, tipe kedua? Tipe kedua. Ya, gimana caranya jadi tipe kedua? Caranya untuk memperoleh dukungan seperti itu, untuk memperoleh legitimasi adalah, yang paling penting adalah Anda peduli dengan tulus untuk mereka. Orang tidak peduli seberapa banyak yang Anda tahu, sampai mereka tahu seberapa banyak Anda peduli. Jadi kalau mereka tahu bahwa Anda peduli sama mereka, mereka akan rela. Satu contohnya tadi, ngejarin reward buat Anda. Demi Anda dapat reward, mereka mati-matian. Nggak tidur seminggu. Kayak gitu. Demi Anda omsetnya naik, Anda dapat reward. Tujuannya benar-benar murni supaya Anda dapat reward. Ada yang seperti itu, banyak sekali. Karena mereka tahu, waktu upline-nya dapat reward itu, mobil itu bukan sesuatu yang akan jadi pajangan garasi di upline-nya. Setiap hari dilapin, diawet-awet, enggak. Mereka tahu begitu Anda dapat reward, mereka akan mendapatkan support dari Anda. Mobilnya akan dibawa keliling ke tempat-tempat Anda, bantu Anda, bikin jaringan Anda tambah besar. Ya, Anda tahu bahwa tujuan dari upline Anda untuk dapat reward itu bukan untuk kesenangan pribadi, tapi untuk mendapatkan aset demi jaringan. Nah, yang kayak gitu Anda nggak bisa ngomong sama jaringan Anda, saya mau dapat reward supaya saya bisa bantu Anda nanti. Enggak.
Mereka lihat dari satu proses yang panjang, perjalanan Anda selama Anda memimpin mereka. Benar gak sih Anda peduli? Benar gak bahwa Anda benar-benar pengen mereka maju? Bukan cuma karena Anda pengen sesuatu untuk alasan yang egois. Jadi, Anda bisa membuat itu dengan benar-benar peduli sama mereka. Sekali lagi, peduli itu bukan sesuatu yang bisa dirancang dengan kata-kata dalam waktu pendek. Enggak, itu butuh waktu yang panjang untuk membuktikan bahwa Anda peduli sama mereka. Gimana caranya peduli? Tekniknya peduli itu gimana? Enggak ada tekniknya. Tanya dari hati Anda sendiri. Secara tulus Anda peduli. Nah, di situ semuanya akan mengikuti. Dan tentu saja Anda juga balik lagi. Lihat alasan pertama tadi. Peduli doang enggak cukup. Anda harus ada alasan kenapa Anda memimpin, dan itu Anda perlu untuk memiliki kemampuan. Kembali lagi, kemampuan Anda seperti apa? Kalau Anda nggak punya kemampuan, downline Anda datang mau konsultasi. Udah konsultasi Anda cuma ngedengerin doang. Besok-besok downline Anda ngomong, mendingan ngomong sama tembok. Sama aja kok. Ya tembok di rumah ada banyak. Tapi kalau downline Anda konsultasi, Anda bisa memberikan solusi, Anda bisa memberikan arahan. Downline Anda akan lihat, aduh untung saya punya appliance ini. Ya, dengan gitu saya punya arahan, ada yang ngasih nasihat sama saya. Enak banget punya upline kayak gini, dikasih konsultasi gratis. Nah kayak gitu. Contoh lagi, kalau Anda punya kemampuan yang dibutuhkan adalah Anda bisa mengembangkan mereka. Mereka akan bilang, aduh dulu ini saya orang yang kuper. Ngomong, kenalin nama di OPP aja udah gemeteran kayak gini. Anda berjuang karena Anda tulus sama mereka peduli. Anda berjuang, Anda bantu mereka untuk mereka mampu mengembangkan public speakingnya. Anda baca semua buku, Anda kasih sama dia, ya, Anda dorong dia untuk maju, sampai akhirnya dia bisa bicara. Waktu dia selesai turun dari panggung, waduh rasanya kan lepas ya, pertama kali bicara di atas panggung, udah gitu berhasil itu lepas. Rasanya aduh untung upline saya benar-benar mau ngedorong saya, kalau nggak selamanya saya nggak berani di atas panggung ini, untung upline saya ngajarin. Yang keinget Anda. Nah disitulah artinya Anda berhasil menjadi seorang leader. Nah bicara tentang kemampuan ada rumusnya sebenarnya ya, rumusnya kayak gini. Dalam kurung, knowledge plus experience plus tools. Knowledge, pengetahuan. Pengetahuan ini dapatnya dari mana? Dari buku-buku, dari kaset yang Anda dengerin, dari training yang Anda ikuti, dari manapun juga. Itu adalah kemampuan Anda. Kemudian pengalaman. Ya, saya kasih gambaran kayak gini. Beda antara knowledge sama pengalaman. Kalau pengalaman ini sesuatu yang udah Anda alami, kalau knowledge Anda bisa pelajari dari tempat lain. Dari buku, dari orang lain, dan lain sebagainya. Experience ada atau pengalaman adalah sesuatu yang Anda alami sendiri, Anda rasakan sendiri. Contoh, Anda tahu rasanya vision seminar dan Anda mengalami rasanya vision seminar. Tapi Anda tahu rasanya convention tapi belum tentu Anda mengalami convention. Dua hal itu beda. Kira-kira gini kah? Saya kasih gambaran gini, Anda semua udah pernah vision seminar kan? Bisa nggak apa yang Anda rasakan ini Anda ungkapkan dengan kata-kata? Dijadikan pengetahuan buat orang lain? Enggak semua. Ada yang bisa Anda sampaikan tapi enggak semua. Anda alami itu beda. Pengalaman itu bisa diceritakan tapi tidak bisa ditransfer. Makanya ini dua hal yang berbeda. Anda perlu punya dua-duanya. Knowledge Anda punya, pengalaman sebanyak mungkin Anda kejar. Contoh, nanti ada convention di China. Itu juga sekalian ada satu peresmian pabrik baru, ada segala macam ya luar biasa ya. Anda bisa aja cuma ngandalin knowledge. Nanti upline Anda pulang, Anda tanya gimana sih di sana. Tapi akan jauh lebih baik kalau selain knowledge-nya, Anda juga alami, Anda rasakan sendiri. Itu akan jadi power buat Anda. Contohnya, waktu Anda ngomong, beda nggak rasanya sesuatu yang Anda alami sendiri dengan sesuatu yang Anda dengar dari orang lain waktu diceritain ke orang lain. Contoh, siapa yang di sini udah nonton Kung Fu Panda? Belum? Belum? Semua belum? Bagus, presentasi semua berarti ya, nggak sempat nonton. Nggak apa-apa. Nah sekarang saya ceritain sama Anda, Kung Fu Panda tuh lucu banget. Pokoknya lucu. Besok Anda cerita sama teman Anda. Katanya Kung Fu Panda tuh lucu, begitu kan? Beda kalau Anda udah nonton sendiri, aduh itu lucunya begini, Anda bisa cerita. Nah lihat, knowledge dan experience sesuatu hal yang sangat berbeda, Anda perlu punya dua-duanya. Dan yang ketiga adalah tools, alat-alat bantu ini. Alat bantu yang bisa membantu Anda untuk melakukan fungsi Anda sebagai distributor maupun sebagai leader. Untungnya, ada satu untungnya, dari tiga hal ini, knowledge, experience, dan tools, ini tiga-tiganya ini bisa saling komplement. Yang terbaik adalah Anda punya tiga-tiganya, artinya modal Anda tambah gede. Tapi andai kan nggak punya pun, untungnya masih bisa saling menggantikan. Contohnya yang tadi lagi, mungkin akhirnya walaupun Anda nggak ikut convention, Anda belum pernah ikut convention, sekarang Anda masih bisa cerita tentang convention karena Anda punya knowledge-nya. Apalagi ada tools yang membantu, klip video,
ya buku-buku yang ceritain konvensi Anda lihat bisa saling melengkapi. Kalau saya, misalkan saya mau cerita tentang China, karena saya alami, mungkin tanpa alat bantu pun saya bisa cerita, saya bisa tularkan. Tapi balik lagi, kalau saya bantu dengan alat bantu lebih kuat. Jadi tiga-tiganya ini bisa saling menutupi, bisa saling menggantikan, tapi yang terbaik Anda punya tiga-tiganya, kekuatannya maksimum. Di dalam kurung, ini yang penting, dikali dengan edifikasi. Maksudnya gini, kalau Anda punya kemampuan, tapi nggak ada yang tahu Anda punya kemampuan itu, yang nggak ada gunanya. Contoh, misalkan sekarang ini Anda ini adalah bagian dari X-Men. Ya, jadi mungkin ini Pak Tommy ini sebetulnya bisa ngeluarin api, Anda nggak tahu kan? Jadi kalau misalkan dia begini, langsung keluar api gitu. Dia punya kemampuan itu, tapi Anda semua nggak ada yang tahu. Ya jadi nggak ada gunanya. Tapi kalau Anda tahu, barulah kemampuan itu bisa jadi berguna. Ya, misalkan sekarang saya punya telur, saya pengen goreng. Pak Tommy tolong dong, set, langsung ya telurnya jadi berguna. Untuk orang tahu itu butuh edifikasi di bisnis ini. Nah, saya kasih ke contoh realnya ya. Ternyata Anda ini punya kemampuan, Anda misalkan menguasai NLP, Neuro Linguistic Programming. Dengan NLP, Anda bisa membuat orang lepas dari ketakutan-ketakutannya. Anda bisa menggali kemampuan yang tersembunyi. Orang balik lagi nggak ada yang tahu, nggak ada gunanya. Paling gunanya buat Anda sendiri. Tapi begitu ada edifikasi, orang-orang bilang, wah luar biasa, upline saya ini ya begini-begini, beliau juga adalah seorang pakar NLP dan lain sebagainya. Orang jadi tahu. Ada downline Anda yang takutnya ketemu sama orang setengah mati. Tapi dia dengar, ternyata Pak Tommy ini bisa NLP misalnya. Datang, Pak Tommy, saya ini punya masalah. Karena tahu, karena sudah identifikasi datang. Nah, Pak Tommy langsung keluarin NLP-nya. Oh ya benar, pulang dari Pak Tommy gila-gilaan. Jadi seorang public speaker, larinya kencang sekali, jadi diamond. Ya gagal ketemu Tommy Diamond, jadi diamond. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, Anda lihat kemampuannya setelah diedifikasi menjadikan satu manfaat. Jadi Anda perlu untuk melakukan edifikasi pada upline Anda, pada downline Anda. Dengan demikian, upline Anda, downline Anda pun akan balik mengedifikasi Anda. Karena edifikasi itu bulak-balik. Mulai dari Anda dulu. Edifikasi upline dan downline dan upline Anda akan edifikasi Anda. Tunjukkan kemampuan Anda, tapi balik lagi. Sebelumnya kemampuannya harus ada dulu. Kalau Pak Tommy nggak bisa ngeluarin api, saya nggak akan bilang ke siapa-siapa Pak Tommy bisa ngeluarin api. Ya memang nggak bisa. Tapi kalau bisa, keluar api, saya akan cerita. Saya akan edifikasi. Tapi sebelum dikalikan, itu dipangkatkan dulu. Kalau ada yang ngerti matematika, hukumnya, ya Anda lihat. Kalau nggak ada edifikasi, apapun juga dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Tapi kalau bukan 0, kalau dipangkatkan, nilainya akan berlipat-lipat kali ganda. Pemangkatnya apa? Attitude, sikap. Anda punya kemampuan, orang tahu Anda punya kemampuan karena Anda diedifikasi misalkan. Tapi kalau attitude Anda negatif, kalau sikap Anda negatif, percuma. Bukannya membawa manfaat, malah bisa hasilnya negatif. Mungkin tahu Anda hebat, tapi hebatnya orang akan bicara dengan nada yang beda ya. Orang bilang, wah gila upline gua. Kesannya apa? Positif. Wah berarti upline luar biasa, apa nih? Ada apa nih upline-nya? Dia ngomong, dasar upline gua mah gila. Anda lihat ya? Nah beda. Artinya untuk supaya Anda dapat kata-kata dari upline Anda, wah upline gua gila, keren banget. Caranya adalah Anda miliki sikap yang positif. Dengan sikap yang positif orang akan nyaman dekat dengan Anda. Orang akan percaya pada Anda akan mendapatkan pengikut. Sikap Anda negatif, orang akan menjauh dari Anda karena Anda akan dipandang sebagai kutu busuk. Nah, sikap yang positif itu apa? Sikap yang pertama, tulus untuk peduli, Anda punya integritas. Artinya apa? Anda benar-benar nunjukin ketulusan Anda itu sinkron dengan apa yang Anda lakukan, dengan apa yang Anda katakan. Ya, dan lain sebagainya. Ya, attitude itu dasarnya karakter. Artinya, Anda harus menjadi seorang, kalau mau disederhanakan, jadilah seorang pemimpin yang melayani atau serving leaders. Makin tinggi posisi seorang pemimpin, pertama, hak semakin kecil. Contoh, kalau dulu Anda lagi sendirian, Anda mau nggak OPP bolos ya sudah, tanggung sendiri akibatnya, Anda doang yang kena efeknya. Tapi kalau sekarang jaringan Anda udah banyak, Anda punya 100 orang jaringan, Andanya nggak pernah datang OPP, kira-kira apa yang terjadi? Downline akan mikir, wah apalagi gue ngasih contoh nih sama gue, OPP itu boleh bolos semua. Efeknya ratusan orang bisa kena imbasnya, termasuk keluarga mereka. Anda lihat, makin tinggi peringkat Anda, hak Anda jadi semakin kecil, karena Anda punya tanggung jawab. Kewajiban Anda semakin besar. Dulu, waktu Anda masih gabung di bisnis ini, urusan presentasi Anda nggak bisa, siapa yang presentasi? Upline Anda. Sekarang Anda udah jadi core leader. Kalau Anda masih di presentasi sama upline Anda, udah pergi ke banner store, beli tali, gantung diri. Nah,
Lebih dari itu, bukan cuma presentasi sendiri, Anda harus udah bisa bantu downline Anda ngasih contoh gimana caranya lakukan presentasi. Anda lihat ya, kewajiban Anda membesar, hak Anda mengecil. Bayi punya kewajiban nggak? Nggak. Haknya, besar sekali. Harus dikasih atensi penuh sama orang tuanya. Waktu udah gede, kebangetan. Kalau mandi masih minta, papa, mama mau mandi. Ya nggak mungkin kan? Aku kan sendiri. Kewajibannya jadi pertama besar. Apalagi makin dewasa, kewajiban saya sekarang untuk ngurus orang tua saya. Ngebalik, sama. Pertumbuhan Anda di bisnis ini pun sama. Makin tinggi peringkat Anda, makin dituntut kualitas leadership Anda, hak Anda mengecil, kewajiban Anda membesar. Artinya, kalau disimpulkan, jadilah pemimpin yang melayani. Beda antara pemimpin yang melayani dengan pelayan. Anda bukannya disuruh-suruh sama downline Anda, tapi Anda melakukan sesuatu untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat mereka. Anda melayani mereka. Nah, kalau Anda lakukan itu, artinya ada downline akan lihat Anda adalah pemimpin yang peduli, Anda akan dapat legitimasi. Legitimasi ini bisa Anda gunakan untuk memimpin mereka menuju arah yang lebih baik, untuk bikin jaringan mereka tambah besar, bonusnya tambah gede, ujung-ujungnya bonus Anda pun besar. Itu adalah dasar sekali. Ya kulitnya doang tentang leadership. Lebih banyak lagi Anda perlu baca buku-buku leadership. Dan ingat, berlaku hukum katup di bisnis ini. Artinya, kalau kualitas leadership Anda benar-benar tinggi, jaringan Anda pun kualitasnya akan naik semua. Ya, orang gimana yang dipimpinnya? Kenapa? Tim sepak bola kita suka sewa pemain-pemain luar untuk meningkatkan katup. Ya, dengan pemain luar yang bagus, diharapkan pemain kita ke bawah bagus. Kalau dia dijadiin kapten, dia ngerti ngatur strategi, dia bisa ngedorong, memotivasi. Kualitas pemain-pemain kita pun naik. Tujuannya seperti itu. Di bisnis ini, kita nggak perlu impor pemain luar. Andalah yang jadi contohnya sebagai leader. Kualitas Anda makin tinggi, kualitas jaringan Anda akan makin tinggi. Kemampuan Anda makin tinggi, kemampuan jaringan Anda makin tinggi. Sikap Anda makin positif, sikap mereka pun akan jadi positif. Edifikasi berjalan di Anda, edifikasi di mereka pun akan berjalan. Hasilnya jaringan Anda akan bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Andanya neko-neko, jaringan Anda neko-neko semua. Nanti orang akan mengenal jaringan Anda sebagai jaringan masalah. Ya, nggak mau kan? Buatlah orang mendengar nama Anda dan grup Anda, ya berdecak kagum, ya bukannya berdecak melecehkan. Ingat-ingat itu. Pesan saya sekali lagi, coba renungkan, paling penting PR Anda hari ini adalah renungkan apa alasannya Anda jadi pemimpin mereka. Bukan karena Anda upline sekali lagi, tapi apa alasan sebenarnya Anda boleh bangga bahwa Anda adalah pemimpin mereka. Bahwa downline Anda boleh bersyukur Anda pemimpin. Setelah itu, selalu pikirkan bagaimana caranya meningkatkan kemampuan Anda, dan Anda sudah lihat rumusnya, tambah pengetahuan, raih pengalaman sebanyak mungkin, lengkapi alat bantu Anda, jalankan edifikasi dan perhatikan sikap Anda. Sampai jumpa di puncak kejayaan.